Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Ada satu kalimat dalam Alkitab yang pendek, tapi kalau kita renungkan perlahan, kalimat ini seperti membuka pintu yang lama terkunci, yaitu Lukas 1 ayat 68. Mari kita baca bersama. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ayat ini jarang kita baca, tidak sering dijadikan ayat hafalan, tidak juga sering muncul di khotbah besar. Padahal, di dalam satu kalimat ini ada kabar pembebasan, ada kehadiran Tuhan yang aktif, dan ada satu kata penting yang sering kita lewatkan, yaitu melawat. Hari ini, kita tidak sedang membahas teori iman. Kita sedang membuka hati untuk satu kebenaran sederhana. Ketika Tuhan melawat, kelepasan selalu mengikuti. Sahabat terkasih, Lukas 1 ayat 68 adalah bagian dari nyanyian Zakaria, seorang imam, orang benar, taat, setia. Tapi Zakaria juga adalah yang lama menunggu jawaban doa. Hidup dengan kekecewaan yang tidak diucapkan. Melayani Tuhan sambil memendam harapan yang terkubur. Ia dan Elizabeth istrinya mandul. Di budaya saat itu, kemandulan bukan hanya soal biologis, tapi beban sosial, rasa malu, dan luka batin. Dan yang menyentuh adalah Tuhan tidak langsung menjawab doa mereka. Bahkan ketika malaikat datang, Zakaria sempat ragu. Ia bungkam, diam, tidak bisa bicara. Dan justru dalam masa diam, Tuhan sedang bekerja dengan sangat aktif. Kadang, kelepasan tidak datang dengan sorak-sorai. Kadang, ia datang dalam sunyi. Sahabat terkasih, mari kita perhatikan kata ini, melawat. Dalam bahasa aslinya, kata ini berarti datang secara pribadi, mengunjungi dengan tujuan, hadir untuk mengubah keadaan. Bukan sekedar melihat dari jauh, bukan hanya mengetahui masalah kita. Tuhan datang masuk ke dalam situasi. Sering kita berpikir, Tuhan tahu aku susah. Ya, Tuhan tahu. Tapi Lukas 1 ayat 68 berkata lebih dari itu. Tuhan melawat umat-Nya. Artinya, Tuhan tidak pasif. Tuhan tidak menunda tanpa tujuan. Tuhan tidak meninggalkan umat-Nya berjuang sendiri. Kelepasan bukan dimulai dari perubahan keadaan, tetapi dari kehadiran Tuhan yang nyata. Sahabat terkasih, ada seseorang yang sudah lama terikat. Bukan terikat rantai fisik, tapi terikat oleh rasa bersalah, luka lama, ketakutan akan masa depan, atau kegagalan yang terus terulang. Ia berdoa, berharap, tapi hari-hari berlalu tanpa perubahan besar. Lalu suatu hari, tidak ada mujizat spektakuler. Tidak ada terobosan instan. Yang terjadi hanya satu hal kecil. Hatinya mulai tenang. Tidurnya mulai pulih. Doanya tidak lagi penuh tuntutan, tapi kepercayaan. Ia masih di situasi yang sama, tapi tidak lagi terikat seperti dulu. Itulah tanda Tuhan sudah melawat.
karena kelepasan selalu dimulai dari dalam. Sahabat terkasih, banyak orang mengira kelepasan yang dimaksud adalah pembebasan dari penjajahan Romawi, perubahan sistem, pemulihan nasional. Tetapi Lukas menulis Injil ini dengan sangat jelas. Yesus datang membawa kelepasan yang lebih dalam. Kelepasan dari dosa, rasa terpisah dari Allah, hidup yang kehilangan arah. Dan menariknya, Zakaria mengucapkan ini sebelum Yesus dewasa. Bahkan sebelum Yesus melakukan satu mujizat pun. Artinya, kehadiran Tuhan saja sudah cukup untuk menjamin kelepasan. Sahabat terkasih, mungkin hari ini hidup kita belum berubah banyak. Masalah masih ada. Jawaban doa belum lengkap. Tapi jika hati kita mulai lebih kuat, lebih berharap, lebih tenang, lebih percaya, ini bukan kebetulan. Ini tanda Tuhan sedang melawat. Dan setiap lawatan Tuhan selalu membuka proses pemulihan dan pada waktunya kelepasan yang nyata. Sahabat terkasih, mari kita pegang satu kebenaran. Terpujilah Tuhan sebab Ia telah melawat umat-Nya dan membawa kelepasan. Bukan akan melawat, bukan mungkin melawat, tetapi telah dan sedang melawat. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau bukan Allah yang jauh. Engkau melawat umat-Mu, di tengah ikatan Engkau hadir, di tengah penantian Engkau bekerja. Biarlah setiap hati yang mendengar firman ini mengalami kelepasan yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah renungan ini memberikan kekuatan, meneguhkan iman, memberi harapan, dan membawa kelepasan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.